Pemirsa, sampai kita di penghujung acara. Sengaja kami pilihkan di ujung ini yang bicara dua ormas terbesar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah. Saya mulai dulu dengan Muhammadiyah. Pak Saiful Bahri, Ketua Majelis Hukum dan HAM. Silakan Pak Saiful. Undang-undang ormas yang di dalam perdebatan ketika di DPR sangat menyita banyak perhatian dan waktu, dan ketika disahkan juga membawa suatu masalah karena ditengarai bahwa undang-undang ini tidak memberikan ruang demokrasi dan juga tidak memberikan kesempatan represifnya pemerintah. Maka Perserikatan Muhammadiyah mengajukan judicial review terhadap pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang itu. Mengapa? Karena Muhammadiyah tidak ingin bersamaan dengan ormas-ormas baru yang dibentuk, yang dimungkinkan bisa tumbuh di dalam undang-undang ormas, sementara Muhammadiyah, NU, Katolik, Kristen adalah ormas-ormas yang lahir sebelum Republik ini. Maka ormas-ormas itu bergerak tidak lagi hanya di dalam bidang keagamaan, tetapi di bidang demokrasi dan budaya. Karena itulah alasan melakukan judicial review. Sebagian dari pasal yang diajukan dipenuhi oleh Mahkamah Konstitusi. Sebagian, tidak seluruhnya. Tetapi pasal tentang tata cara pembubaran ormas tidak diajukan, sebab kami berpendapat itu sesuai dengan konstitusi pasal 1 ayat 3, ini adalah negara hukum, maka pembubaran itu harus melalui mekanisme peradilan. Karena itulah Mahkamah Konstitusi terhadap pembubaran itu pun juga memberikan pendapatnya. Dengan adanya Perpu Ormas ini yang juga kemudian menimbulkan polemik pro dan kontra, sikap Perserikatan Muhammadiyah belum menentukan apakah akan menjadi pihak di dalam judicial review yang diajukan oleh HTE dan pengacaranya. Tetapi biasanya mereka akan memanggil, Mahkamah Konstitusi akan memanggil untuk memberikan keterangan, sebab Muhammadiyah telah respon awal bahwa undang-undang itu sangat tidak harmonis dengan undang-undang yayasan, sangat tidak harmonis dengan undang-undang perseroan terbatas, sangat tidak harmonis, dan bahkan yang paling memungkinkan adalah undang-undang perkumpulan, di mana organisasi-organisasi keagamaan yang mulia itu ditempatkan di sana. Itu alasannya. Nah, sekarang kalau kita lihat di dalam undang-undang ormas ini tidak lagi dipersoalkan mengenai kegentingan yang memaksa, karena itu sudah menjadi perdebatan. Tetapi dengan memotong mata rantai bahwa peradilan umum tidak lagi dipakai karena terlalu panjang, maka posisi pemerintah dianggap lemah. Memang di dalam ormas itu di mana saja di dunia, bahwa pemerintah itu harus mengurangi ikut campurnya di dalam sistem keormasan supaya demokrasi berkembang. Dan apabila membatalkan atau membubarkan sebuah ormas yang di dalamnya ada ideologi cita-citanya, itu juga tidak akan mungkin, mereka tinggal berganti nama. Jadi pembubaran itu akan nisbi apabila dengan catatan bertentangan dengan Pancasila misalnya. Bahwa yang dibubarkan itu adalah ideologi, itu amat sulit. Jadi dengan demikian maka jalan pintas mengenai Perpu ini menurut pendapat kami di Majelis Hukum sangat tidak pantas. Karena tidak ada kekosongan hukumnya. Dengan demikian maka kami akan mempunyai sikap setelah melalui pleno Perserikatan Muhammadiyah apakah ikut sebagai pihak terkait atau bukan. Kemudian yang lain bahwa undang-undang ini melakukan overkriminalisasi. Jadi orang dilakukan kriminalisasi baru terhadap apa yang sudah diperdebatkan tadi. Hukum pidana ini sudah lama meninggalkan orang-orang itu tidak
mengenyampingkan apa yang disebut dengan pemidanaan-pemidanaan yang tidak pantas. Karena itu menimbulkan biaya-biaya yang mahal untuk itu. Dengan demikian maka ini masuk dalam kategorisasi overkriminalisasi. Padahal hukum pidana itu adalah ultimum remedium. Para ahli sudah bersepakat terhadap itu. Dengan demikian maka catatan-catatan ini akan kita uji di Mahkamah Konstitusi dan juga akan mendapatkan respon politik. Dengan demikian maka benarlah apa yang kami duga dulu, catatan-catatan bahwa undang-undang ormas ini bertentangan atau akan melemahkan sistem demokrasi dan juga memberikan kesempatan secara represif kepada pemerintah, dan undang-undang ini juga sejak awal menuai berbagai masalah. Jadi dengan demikian kalau tidak ada Perpu tentang ini juga nggak ada masalah, tidak ada sebuah kegentingan yang memaksa. Ada Perpu ini juga nggak ada masalah, nanti akan diuji di Mahkamah Konstitusi dan juga nanti di DPR. Dan kami berpendapat pada masa itu, waktu undang-undang ormas ini dibahas, itu mengalami sebuah masalah-masalah yang besar. Dan dalam catatan justru yang menolak undang-undang ormas itu adalah HTI dulu, bersama dengan kelompok-kelompok yang lain. Jadi apakah ini sebuah dendam, padahal itu rejimnya adalah rejim Presiden SBY, bukan rejim Presiden Jokowi yang baru ini. Jadi ini adalah sebuah potret keadaan kita. Saya ingin menyatakan bahwa ini ormas tidak memenuhi syarat-syarat itu, tapi nanti diuji di pengadilan, dan ini adalah sebuah jalan pintas. Dengan demikian maka tidak ada kekosongan, biarkanlah proses peradilan itu, dan kalau dibiarkan proses peradilan maka kita menghormati sebagai negara hukum yang modern, yang ditentukan limitatif di dalam pasal 1 ayat 3 konstitusi. Demikian catatan. Pak Saiful, sekarang giliran NU yang tidak takut dibubarin. Alhamdulillahirrabbilalamin, dapat juga ternyata walaupun akhir-akhiran. Biasanya kalau akhir Pak Karni, biasanya itu tinggal doa. Doa terus pulang bawa berkat, biasanya begitu. Nah ini nggak tahu ini berkatnya ini kita ntar dapat atau tidak. Tapi minimal karena akhir biasanya itu untuk doa, minimal saya akan turut mendoakan. Mendoakan apa? Jika yang lagi misalnya sekarang orang pada menuduh pada Pak Ismail, atau lagi orang minimal punya opini larinya ke Pak Ismail yang HTI. Yang HTI mempunyai paham tentang khilafah. Saya udah doakan saja misalnya khilafahnya seperti yang diceritakan oleh Pak Yusril, yaitu khilafah yang bisa menerima Pancasila sebagaimana Pak Sukiman. Begitu pula kalau ini benar Pak Fadli John, saya juga hanya mendoakan bahwa pertanyaan sampean ke Pak Ismail itu benar-benar bahwa khilafahnya Pak Ismail tidak bertentangan dengan Pancasila. Dan saya doakan mudah-mudahan ini tidak takiyah. Tidak takiyah itu artinya di muka ya begitu, di omongan ya begitu, mau di sidang ya begitu, mau dihujat orang ya begitu, mau di website ya begitu. Lah itu artinya kalau tidak takiyah. Tapi kalau kita lihat misalnya di website, lah ini takiyah atau bukan saya nggak paham ini. Di websitenya mudah-mudahan ini juga salah ini. Dan tidak benar mudah-mudahan. Kalau, dan ini mungkin orang hukum bisa melihat, kalau misalnya sistem khilafah tidak mengakui sistem republik, ini sistem khilafah itu tidak mengakui sistem republik. Bunyinya begini, sistem pemerintah Islam adalah sistem khilafah. Berarti di website itu bunyi bukan sistem republik. Indonesia ini republik, Pak Fadli. Terus sistem khilafah itu bukan sistem demokrasi. Indonesia ini sistem demokrasi ini.
sistem khilafah juga bukan sistem kerajaan. Nggak apa-apa, nggak kena ini di Indonesia. Tapi negara yang lain kena itu. Saudi kerajaan, Brunei kerajaan. Atau imperium ataupun federasi. Ini yang ada di website. Atau yang lain lagi, misalnya hanya al-khilafah saja, sistem pemerintahan dalam Islam yang wajib bagi calon mencalonkan diri untuk memperjuangkannya dan digunakan memimpin. Selain al-khilafah merupakan sistem kufur. Sistem kufur tuh berarti mencalonkan diri untuk jadi pemimpin kufur. Nah, mungkin ya, mudah-mudahan ini nggak benar tuh. Mungkin inilah yang termasuk dalil yadullu ala urgensi. Mungkin ini antara lain. Dan mungkin yang lain lagi masih ada. Ketika demo gitu, demokrasi goodbye, ada tulisannya. Pidatonya ada YouTube-nya. Nah, ya mungkin ini dalil yadullu ala urgensi. Lah, kalau ini adalah dalilnya untuk urgensi, ya bisa saja, karena sesungguhnya menerbitkan perpu itu adalah hak subjektivitas presiden. Dong, presiden punya hak itu dan punya juga dalilnya atau hal-hal yang bisa menopang untuk itu, mendukung untuk itu, maka dia keluarkan perpu. Tapi Pak Karni, apa saja alasannya sesungguhnya kita semua yang ada di sebelah kanan ini atau semua yang ada di sebelah kiri, maksudul a'zomnya lagi mencari titik limaslahatil amah. Intinya, dua-duanya ini mencari titik limaslahatil amah, kemaslahatan umum. Kemaslahatan umum untuk siapa? Ya, kemaslahatan umum untuk rakyat Indonesia karena kita bangsa Indonesia. Nah, ketika kita lagi mencari sesuatu urusan untuk kemaslahatan umum, yang dicari adalah masalahnya. Jangan sampai terjadi nanti sesuatu baru nggak bisa ngontrol lagi. Faktanya juga sudah pernah terjadi di Indonesia, misalnya dulu ada pemberontakan. Itu juga dalil itu Pak Karni. Atau ngelihat negara tetangga yang baru seminggu sudah langsung perang nggak selesai-selesai. Belum selesai di Irak, ke Syria belum selesai, ke Yaman, terus saja. Dan mudah-mudahan itu kita dijauhkan dari itu semua. Nah, menerbitkan perpu itu antara lain sesungguhnya darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Darul mafasid karena kita berpikir kalau ini didiam-diamin, nggak ada, apalagi yang nggak ada yang mengingatkan, kebablasan, nanti kemudian terjadi mafasid, siapa yang akan disalahkan? Nah, untuk ini semua, maka darul mafasid muqaddam. Kita bagaimana mengontrol sebuah mafasid harus didahulukan. Mafasid itu adalah kerusakan-kerusakan. Karena nanti kalau ini dibiarkan, misalnya takut ada kerusakan-kerusakan. Kerusakan apa? Ya kerusakan-kerusakan yang telah disepakati. Sistem yang telah disepakati ini takut bubar. Sistem demokrasi katanya bukan, atau sistem yang tidak sesuai khilafah kalau menurut website itu.
Betapapun dia kadang-kadang ngomong sistem demokrasi itu adalah tidak sesuai khilafah, tapi ketika dibuatkan perpu kayak gini, disebut sistem kemunduran demokrasi. Nah, disebut kemunduran demokrasi. Lah kadang-kadang yang ngakui demokrasi, tapi kadang-kadang juga tidak mengakui demokrasi. Tapi yang terpenting Pak Karni, mari kita jaga bersama-sama. Negara ini jangan sampai terpecah belah, apalagi seperti yang sudah terjadi di tetangga-tetangga kita. Saya yakin itu sepakat, Pak Tengku juga sepakat. Laung Majelis Ulama saja insya Allah masih berpegangan pada negara Pancasila. Ya Pak Tengku, insya Allah. Begitu pula insya Allah PKS-nya. Tapi yang kalau biar tidak khilafah menjadi ikhtilaf, nah ini, atau biar paham khilafah itu jadi khilafiyah, ya mestinya dakwahkan saja yang tidak khilaf-khilaf itu. Karena kita sesungguhnya sudah memilih yang kayak apa? Memilih yang sesuai dengan kultur budaya bangsa kita ini. Karena sesungguhnya tentang khilafah atau mendirikan sebuah negara itu adalah mimbabil muamalah. Bab muamalah. Bab muamalah al aslu lil muamalah itu al ibahah. Boleh-boleh saja mau model ini ibahah, mulai model ini ibahah, kecuali ada hal-hal yang dilarangnya. Lah Pancasila itu sudah termasuk pilihan dari bangsa ini. Pilihan, sudah dipilih. Sebagaimana kita makan itu juga urusan ibahah. Ada orang senengnya makan sate, ya makan sate. Tapi ada orang sudah punya perjanjian dengan apa? Dengan kambing, yaitu untuk tidak saling memakan daging kambing misalnya. Nah itu kenapa? Karena tidak sesuai dengan kondisi badannya. Jadi sate ya halal, daging juga ya halal, tapi bisa kita milih yang mana. Lah kita sudah sepakat di sini, sepakat memilih negara Pancasila, negara demokrasi, negara yang berbineka tunggal ika, negara yang kita junjung bersama, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu terakhir Pak Karni, nggak usah perdebatan ini dianggap kayak kiamat. Kayak kiamat itu rasanya, waduh nanti kayak apa, nanti bagaimana. Lawang siapa saja organisasi, kalau nanti ini tidak bertentangan, ya sudahlah jalan-jalan aja, hidup-hidup aja, bergerak-bergerak saja. Gitulah insya Allah. Dan kami doanya akan selalu begitu, dan mudah-mudahan dan saya maunya tidak ada organisasi yang dibubarkan. Kalau tidak ada organisasi yang dibubarkan, berarti orangnya sudah sadar semua untuk hidup bersama-sama. Kayaknya begitu saja Pak Karni. Ternyata doa ketua NU itu panjang juga. Pak Marsudi Suyud. Iya betul, diskusi ini maksudnya agar kita bisa mencapai titik kemaslahatan umum tadi. Tadi kita lihat sesama ormas, ada yang dukung, ada yang justru anti. Tapi tidak hanya ormas, pakar hukum pun itu bersilang pendapat. Tentu ya dicari titik tengahnya tadi. Mudah-mudahan bangsa ini mencapai titik tengahnya. Kita ketemu ALC yang akan datang.